Politik identitas di Al-Quran ada? Ada. Boleh kita politik identitas atau dilarang di Al-Quran? Nggak dilarang justru. Al-Quran itu nggak pernah dia menjadi peluru untuk menjatuhkan sesuatu, nggak pernah. Ada juga yang bilang nggak boleh nih kita berbohong, ngelawak tuh berbohong, nipu, Iya. ketawain orang segala macam. Nah, perlu pelajarin nggak sih kalau stand up ini dalam? Saya sudah melihat itu, Cing. Ternyata kan stand up itu seninya di situ. Jadi dia itu sebenarnya bukan bohong, dia adalah jokes untuk menciptakan tawa. Masa iya orang yang memukul orang kan pasti tidak beradab. Oke. Ya kan? Tidak beradab. Tapi kalau dalam konteks tinju, karate, kan tidak ada lagi istilah itu. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Dr. Misbah Mubarok, SHD, MAG, CLQ, MMG. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Sama Firdaus Oi Wobo hampir sama nih, panjang banget nih. Lebih panjang Firdaus lah. Oke. Ini SHD apa? SHD itu sarjana hadis, Cing. Sarjana hadis? Iya. MAG Magister Agama? Magister agama. Oke. Tapi dia jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Karena master agama itu kan banyak, Pak. Oke. Oh, jadi kalau master umum aja master agama. Ya, dia Tapi S2. di dalamnya banyak. Banyak. Oke. Ada jurusan pendidikan agama. Oke. S1-nya adalah S1 hadis. Ya, S2-nya S2-nya Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Ya. CLQ? Di depannya masih ada, Cing, doktornya. Iya, doktor. Dokter itu S3. Dokter S3 ya. Ya. Oke. Apa hadis juga, Quran Ya, hadis? ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Quran dan tafsir. Tafsirnya tafsir Quran, tafsir hadis. Tafsir Quran. Tafsir Quran. S2, S3 konsentrasinya ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke. Maksudnya ilmu Al-Quran dan tafsir berarti tafsir Al-Quran. Ya, betul. Tafsir hadis juga ada ya? Ada, tafsir hadis ada. Oke. Sebenarnya sih sama aja, cuma baru dibagi tuh mungkin tahun 2014, Cing. Oke. Dulu gabung, sekarang udah dipisah, ada konsentrasi ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran. Oke. CLQ? CLQ ini gelar non-akademik, Cing. Kayak pelatihan gitu? Ya, CLQ dan MMG ini, Sertifikat Leader Quran. Oke. Maksudnya sertifikat leader Quran itu apa? Dia kepemimpinan dalam membaca Al-Quran. Jadi guru-guru ngaji itu dia harus punya public speaking dalam untuk ngajar ngaji. Oh, oke. Ya, gitu, Cing. Ngaji Quran atau ngaji Mengajar. kajian? Mengajar. Mengajar? Ya, mengajar. Mengajar. Mengajar pemberantasan buta huruf Al-Quran. Oh, oke. Mengajar baca Al-Quran ya? Ya, betul, Cing. Oke. MMG? MMG ini juga gelar non-akademik, Oke. Magister Muhtahul Guyub. Apa itu? Dia gelar kerohanian, Cing. Oke. Magister? Muhtahul Guyub. Artinya? Dia Muhtahul Guyub itu pengenalan alam gaib.
Alam gaib. Iya, pengenalan alam gaib. Perasuk. Alam Tapi gaib ini itu lebih maksudnya apa? kepada pembinaan karakter. Lebih kepada pembinaan karakter, jadi ada satu yayasan yang alhamdulillah menjalankan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK, Oke, PPK tuh? penguatan pendidikan karakter. Oke. Jadi di dalamnya ada harmonisasi olah rasa, olah hati, olah jiwa, dan olah pikiran. MMG ini Magister Muhtahul Muhtahul. Guyub. Itu secara kata tuh artinya apa? Muhtahul Guyub itu? Muhtahul Guyub itu ini pengenalan, lebih mengenal. Oh, Istilahnya kalau dalam bahasa tarekat lah. toreka. Iya, jalan-jalan tarekat. Jadi banyak nih toreko-toreko nih ini sih. Ya, salah satunya ini karena ini adalah apa namanya ya? Kayaknya kalau mau lebih mengenal harus masuk dulu, Cing. Oh. Ya, gitu. Jadi ini ada kayak misalnya Naksabandia gitu misalnya. Ya. Nah ini apa? Kalau MMG ini ini. kalau ini murni menjalankan Perpres Oke. PPK. Oh. Ya. Jadi dia tuh outputnya akhlak. Akhlak. Ya, jadi kalau berbicara akhlak kan bicaranya tasawuf, Cing. Oke. Jadi dia kalau Jadi ada mursidnya juga nih? ada, kita ada. Ada mursidnya juga? Ada. Alhamdulillah ada. Mursid yang sama yang dipelajari juga oleh Bang Hari Keriting. Ini? Ya, sama-sama. Oh. Apa nih di ininya metodenya? Metodenya akhlak tasawuf. Ya maksudnya kalau kan gue di Qadiriyah Naksabandia metodenya zikir. Ya. Nah ini metodenya apa? Kalau ini pembelajaran tasawuf yang menggabungkan jasmani dan rohani. Jadi ada olahraganya dulu. Oh ada olahraganya dulu. Yang dikenal dengan Ada istilah- kegiatan fisiknya dulu. Ya, dikenal istilah bela diri pernapasan. Oke. Habis bela diri pernapasan, barulah diisi dengan pembinaan karakter oleh guru besar. Gitu, Cing. Berapa lama nih masuk ini untuk dapat? Tidak butuh waktu lama, yang penting ada niat saja. Yang penting ada niat, teman-teman ingin hijrah lah istilahnya. Quran surat Al-Jin ayat 16, wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Siapa yang berjalan lurus di atas jalan agama Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Berarti Allah akan memudahkan jalan-jalan hijrah lah baginya, seperti itu, Cing. Oke, ya. Hijrah ini artinya nggak harus pindah tempat ya? Tidak harus pindah tempat. Pembinaan karakter lah. Yang dulunya belum baik menjadi lebih baik. Atau dulunya baik, sekarang menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, lo stand up, itu hijrah nggak? Ya, stand up ya. Stand up bagi saya itu... Duluan mana sih ikut stand up sama... Oh, pasti duluan kuliah-kuliah ini. Belum kuliah. Oke. Tapi S1 saya pernah juara stand up, Cing. Di Di Makassar, Oke. 2014. 2014. S1. Waktu itu masih S1. Pernah juara 3 Sulawesi Selatan, antar kampus. Antar kampus. Sejak itu saya tinggalkan lah stand up. Oke. Karena menurut saya gampang aja ini mah. Oke. Sombong. Oke. Saya tidak tahu ternyata Quran surat Al-Isra ayat 37 wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah Jangan sombong lo janganlah berjalan sombong di atas muka bumi. Kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan menjulang setinggi gunung. Nah, itu yang terjadi sama saya. Lulus S3 tidak jadi apa-apa, Cing. Akhirnya masih stand up. Mau stand up lagi baru kapan? Stand up 2025. 2025. Iya, Februari. Setelah 2014 itu. 2014 Desember saya sudah S3. 2014, 2024. 2024. S1 lo kelar 2015. 2015. Jadi dalam waktu 10 tahunan lah, Iya. S2 dan S3 diselesaikan. Iya, S2 2019 selesai. Oke. Langsung terus tuh, S1, S2, S3. Nggak berhenti. Nggak ada kerja dulu, nggak ada apa? Sambil kerja. Apa kerjanya? Kerjanya pernah jadi ojol, Oke. pernah jadi tukang urut. Semua saya kerja, Cing. Yang penting bisa hidup di Jakarta. Oh, emang S3 ngambil di mana? S3 di PT IKI. Oh, PT IKI. Iya. PT IKI itu Ciputat ya? Iya, Ciputat. Pasar Minggu kan. Apa? Di mana sih Pasar Lebak Minggu? Bulus. Lebak Bulus. Oh iya, sorry. Iya, Mau sekarang kalah udah Ciputat. universitas. Universitas. PT IKI Jakarta. Universitas PT IKI Jakarta. Iya. Dulu kalau nggak salah PT IKI itu cuma buat yang cowok, yang buat cewek ada lagi nih. Bener tuh, ada IKI. IIKI itu Ya, cewek. cewek. PT IKI cowok. Sekarang udah campur. Sekarang udah campur, Cing. Universitas PT IKI. Iya, Universitas PT IKI. Oke. Rektornya yang Menteri Agama sekarang. Nazarudin
Umar, Iya. Imam Masjid, Imam besar. Masjid Imam besar Istiqlal. Masjid Istiqlal juga. Kemarin baru banyak dapat apa namanya sorotan karena blunder zakat. Ya kata orang sih blunder. Iya. Karena memang kalau Terpotong dalam ya. istilah stand up kan ada istilah punchline itu layer 1, layer 2, layer 3. Nah ini kalau dalam istilah agama juga ada gitu. Ada Oke. layer satunya, ada layer 2, layer 3-nya, Cing. Oke. Ini seharusnya nih yang dilemparin layer 3. Masyarakat nggak terima karena masyarakat mungkin layer 1. Layer 1. Gitu. Oh, iya. Karena kok dipotong dan konteksnya juga akhirnya nggak dapet. Ya, ada dipotong terus pemaknaan kalau belajar tafsir mah kita ngerti Oke. yang disampaikan. Oh, ini mah larinya ke sini. Ah, Karena memang seperti itu. oke. Iya. Nah, gue pengen nanya mengenai tafsir deh. Tafsir ini bukan udah kelar. Tafsir itu udah kelar dari yang buku yang udah ada gitu. Emang kita boleh nafsirin lagi atau tafsir ini belajar gimana sih? Tafsir itu nggak ada kelarnya, Cing. Nggak ada kelarnya. Karena Nah, otoritas supaya kita bisa nafsirin katanya lu jangan nafsirin sendiri. Iya. Memang Masa seperti kita nggak boleh nafsirin tapi itu. Iya. katanya tafsiran belum kelar. Itu gimana? Ya memang sih ada pemahaman seperti itu bahwa dalam kaidah juga diberikan ketentuan yang bisa menafsirkan, yang bisa menguasai bahasa Arab lah, Oke. apa dan sebagainya, alim lah dan sebagainya. Ah, Tapi kan yang namanya pendapat ya tidak bisa kita ini, Cing. Tidak Oke. bisa kita memaksa orang dalam satu pendapat. Oke. Al-Quran kan diturunkan itu multi tafsir. Jadi kita menafsirkan Al-Quran itu mungkin ada orang yang punya pemahaman dalam istilah pendidikannya ada, tapi kan ada yang memperoleh pendidikan bukan dari akademik. Oke. Dia pendidikannya langsung dari langit. Oke. Ya kan dia tidak melalui pesantren, tidak apa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyuruh aja Nabi Musa pergi belajar ke Nabi Khidir. Nabi Khidir ya ibaratnya tidak pesantren lah. Orang nggak kenal kan. Namanya aja nggak disebut dalam Al-Quran. Makanya kalau menafsirkan itu siapa aja boleh. Yang penting masuk ke dalam hati aja langkah. Ya kontennya seperti itu, Cing. Nah, kalau misalnya yang di sekolah ini kita sampai ada S3 tentang tafsir, dia meneliti tafsir yang udah ada atau mencoba menafsirkan sendiri pendapat baru? Nggak ada seperti itu, Cing. Kita belajar tafsir itu kan memang sudah ada kurikulumnya. Oke. Di dalam situ semester ini kita belajar ini, ulumul Quran lah. Ada juga belajar sejarah, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, kaidah-kaidah. Kita belajarnya banyak sih. Nanti di ujungnya pas kita penelitian, lah disitulah baru kita diarahkan kamu mau pengennya teliti apa nih. Kan setiap mahasiswa kan disuruh tuh tulis kalau S1 skripsi, Iya. kalau S2 tesis, S3 disertasi. Iya. Disitulah diberikan konsentrasi. Ada pembimbingnya, diarahkanlah oh kamu cocoknya ini neliti ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ilmu yang ada di kampus itu sebenarnya sedikit banget, Cing. Sedikit. Dibandingkan dengan ilmu yang ada di lapangan. Lebih banyak di praktik sebenarnya. Iya. Iya. Waktu lo yang tafsir ini apa? Penelitiannya apa? Saya S3 ini politik identitas. Kasusnya di? Tafsir Al-Misbah. Oke. Karena kebetulan saya pernah tinggal di Papua. Oke. Di Kabupaten Kaimana. Dan pernah dipercayakan sebagai salah satu staf khusus lah. Oke. Pak Bupati. Pak Bupati ini agamanya Nasrani. Nah, saya dipercaya tuh sebagai pembaca doa lah, atau sering diminta pendapat nih bagaimana nih kerukunan antar umat beragama. Aku tuh tertarik meneliti itu. Jadi politik identitas. Jadi dia tuh Cina. Dia Cina menjadi pemimpin di Papua. Rambutnya lurus, tapi ternyata hatinya keriting. Oke. Jadi tidak harus rambut yang keriting. Hatinya keriting, artinya dia memang sudah lama sih di Papua. Oke. Gitu. Nah, politik identitas di Al-Quran ada? Ada. Apa yang maksudnya boleh kita politik identitas atau dilarang di Al-Quran? Menurut Nggak dilarang penelitian? justru. Al-Quran itu nggak pernah dia menjadi peluru untuk menjatuhkan sesuatu, nggak pernah. Makanya saya tuh heran kalau misalnya ada beberapa orang ya yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan penembak. Senjata untuk menjatuhkan Iya, sesuatu. senjata bukan. Jadi Al-Quran itu sifatnya dia universal banget. Dia itu istilahnya dia memberikan kita ruang nih, pendapatmu gimana? Oke. Iya, dia kasih kita ruang. Misalnya contohnya
Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Kalau Anda ingin salat, berwudu kan, istilahnya berwudu situ. Tapi diberikan ruang kalau misalnya tidak ada air bisa bertayamum. Oke. Bisa bertayamum. Nah, dalam kaidah fikih tayamumnya kan tidak dijelaskan secara langsung kapan orang bisa bertayamum. Nah, orang menafsirkan beberapa pendapat. Terjadi kan di zaman Nabi. Lagi jalan di padang pasir nih, belum dapat masjid, ada yang belum dapat air, ada sahabat yang tayamum, sholat duhur. Pas perjalanan lanjut, ada yang temukan air, yang tadi tayamum ini sholat lagi, ada juga yang tidak. Jadi ini pendapat, artinya kita tuh sering melakukan penafsiran itu sendiri, tetapi tidak sadar. Menurut saya mah gini, karena kan kembali ke hati. Iya, karena kan itu semua pendapat manusia. Iya, pendapat manusia. Jadi kalau memang ada dalilnya ya, atau tidak ada larangannya ya nggak apa-apa Iya, nggak apa-apa dilaksanakan. Asalkan sesuai dengan kaidah kan. Kan ada kaidahnya, tidak ada mudarat. Iya, tidak ada yang ini. Bukan bid'ah istilahnya ya. Oke, berarti S3 sudah doktor dan sekarang ngajar? Dulu ngajar, Cing, waktu di Papua. Nama masih terdaftar di perguruan tinggi, NIDN lah. Apa namanya tuh? Di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fak. Oke, ngajar apa? Ngajar Islamologi. Islamologi? Ya. Islamologi itu apa sih? Kalau di perguruan tinggi Islam sih pendidikan agama. Pendidikan agama? Karena mahasiswanya ada yang dari beda agama, oke. sehingga Islamologi. Oke. Ya, kita ngajar Islam kepada mereka yang beragama non-Islam. Tapi ada Islamnya juga di situ. Oke. Jadi, susah juga sih. Iya, jadi pengenalan. Iya, kita berusaha menyampaikan Islam se-universal mungkin. Oke. Iya, karena kalau kita mau mendoktrin nggak mungkin kan. Mahasiswa Nasraninya lebih banyak dibandingkan Islamnya. Ya, itu mata kuliah yang saya ajar di sana. Itu mata kuliah pilihan sih ya kali ya? Ya. Atau memang harus? Enggak, memang mata kuliahnya itu yang harus diemban kepada kampus. Ngajar Islamologi. Islamologi. Kalau saya lihat literaturnya itu, ternyata dalam ilmu teologi barat itu juga ada itu. Cuma dia lebih mengarah kepada menjelekkan Islam. Kalau di barat? Ya, dia ngajarin. Mencari kelemahan-kelemahannya. Ya, mencoba mencari kelemahan-kelemahannya. Tapi percayalah, yang mencari kelemahan Islam atau kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, dia akan semakin menemukan kebenaran. Makanya banyak yang lari ke Islam. Setelah meneliti Al-Quran. Iya. Walaupun niat awalnya untuk mencari kelemahan. Iya, niat awalnya begitu semuanya. Memang Al-Quran itu nggak bisa dicari kelemahannya? Tidak bisa. Al-Quran itu fix, dia adalah pedoman pertama, petunjuk pertama. Seandainya manusia semua berkiprah ke situ, berkiblat ke situ, pasti hidupnya aman. Pasti aman. Karena apa ya? Mungkin sejauh ini ya, sejauh pemahaman manusia sekarang itu memahami Al-Quran itu sebagai teks aja, teks. Sehingga kalau misalnya datang Ramadan, mereka berlomba-lomba menghatam Al-Quran secara teks. Tidak pernah tuh ada yang mencoba untuk berlomba-lomba menghatam Al-Quran secara substansi. Misalnya Al-Fatihah kandungan ayatnya apa nih? Coba nih kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Al-Fatihah sampai Nas tidak ada yang pernah membaca terjemahannya tuh. Nggak ada. Kalau ngecing berapa kali? Apanya? Hatam terjemahan dari Al-Fatihah sampai Nas. Berapa? Gue juga belum pernah kali. Iya, itu. Jadi kita tuh lengah. Karena memang yang kebanyakan ya menurut saya layer satunya itu. Karena pemahaman Islam kan ada tatarannya. Tapi kan orang nggak punya waktu yang sama dengan orang yang memang berkecimpung di... Waktu sih dibuat aja, Cing. Okay. Lebih banyak waktu sih untuk apa ya? Berfoya-foya melampaui batas. Kan Al-Quran tuh sering mengingatkan kepada kita. Tuh, terlalu banyak ayat Al-Quran mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Allah sebaik-baik tempat kembali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sebaik-baik tempat kembali setelah engkau dibangkitkan. Banyak sekali ayat-ayat itu. Yang sekiranya kalau kita baca itu, ya tidak ada tempat kembali nih kecuali Allah sebaik-baik pengatur. Allah Maha mengawasi. Semua ada, Cing. Saking indahnya itu. Baru Al-Quran itu bahasanya tidak pernah menyinggung. Dia tidak pernah menjustifikasi, dia tidak pernah merobek akidah seseorang, nggak pernah.
Saking baiknya Al-Quran itu. Ayat tentang perang aja tuh dalam Al-Quran. Tidak pernah tuh Al-Quran memerintahkan kita sebenarnya perang. Tujuan ayat perang dalam Al-Quran adalah perdamaian. Kalau yang bunuh gitu ada ayat-ayat Ada itu kan. ayat-ayat memperbolehkan membunuh itu? Iya, itu yang perang tuh. Ya. Quran surat Al-Baqarah kan. Allah Subhanahu wa taala menyebut perang dalam Al-Quran itu dengan istilah qital. Oke. Qital. Tapi tidak semua istilah qital dalam Al-Quran itu diartikan perang. Ternyata qital juga bisa diartikan misalnya mengutuk. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan. Jadi perang itu tujuannya damai. Kalau kita memperhatikan ayatnya itu sangat jelas. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi janganlah melampaui batas. Boy, luar biasa tuh. Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak. Ya kan? Jangan merusak tempat ibadah. Jangan merusak tempat ibadah. Iya. Bahkan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu Allah katakan kalau berbuat baiklah dan berlaku adil lah kecuali sama 2 orang aja. Orang yang memerangimu dalam agama dan orang yang mengusirmu dari rumahmu. Artinya orang yang memerangi kamu kan. Itu aja. Selain itu harus kita berlaku adil. Berbuat baik kepada siapapun. Jadi kalau kita lagi dibegal kita harus melawan. Beda konteks lagi itu kan. Itu mempertahankan rumah. Oh ya, kalau misalnya dibegal kan, ya kita harus ini. Kita harus mencoba mempertahankan diri, Cing. Iya. Tidak boleh kita diperang, tidak melawan. Iya. Iya. Tapi jangan melampaui batas kan? Iya. Itu Al-Quran itu katakan melampaui batas. Kita digini, ya cobalah jangan, ya bagaimana istilahnya ya? Jangan sampai membunuh juga. Membunuh dan dibunuh kan sama-sama masuk neraka. Ya, kan ya, ada ya. hadisnya begitu, Cik. Ya. Tapi kita mempertahankan harta kita itu kewajiban. Iya. Mempertahankan martabat kita. Ada orang masuk ke rumah kita ya kita punya hak untuk ngusir kalau kita nggak mau. Betul sekali. Cik. Dan dipertahankan kalau dia mau maling. Iya. Tapi jangan berlebihan. Iya. Jangan sampai dibunuh juga itu orang. Ya. Teksnya seperti itu, misalnya ada orang yang mengusir kamu dari rumahmu. Kan teksnya seperti itu tuh. Iya. Tapi kan Al-Quran membuka ruang bagi orang-orang tafsirannya bagaimana nih tentang ayat ini. Kalau secara teksnya kan orang yang mengusirmu dari rumah. Kalau misalnya ditafsirkan lagi kan misalnya ada orang mengatakan rumah yang dimaksud adalah ini, rumah yang maksud adalah ini. Begitu tafsir itu. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa, dia petunjuk. Kan memang Rasul sudah ingatkan sebenarnya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Kalau saya nggak ada, ya ikut aja itu Al-Quran dan Sunnah, selesai hidupmu. Iya, gitu. Ya, tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya Misbah ya, kalau kita bukan menyerahkan atau kita, ini gue analoginya aja deh, undang-undang itu, pemerintah atau penyelenggara negara ini nggak peduli nih penduduknya tahu atau masyarakatnya tahu atau enggak sama undang-undang itu. Kalau undang-undang itu udah diberlakukan, dianggap semua orang udah tahu. Tapi kita nggak mungkin tahu semua undang-undang. Nggak mungkin tahu. Nggak mungkin tahu semua undang-undang. Iya, kalau betul. kita nggak sengaja nyari nih. Iya, betul. Atau nggak sengaja Saya nyari. nggak tahu tuh undang-undang itu bagaimana tuh. Iya, jadi kalau ada undang-undang, ada rambu nih, udah ada nih. Rambunya gambar segitiga, kita nggak ngerti ini artinya apa. Iya. Ternyata di segitiga itu artinya nggak boleh neduh misal gitu. Nggak boleh lalu ya. Kita neduh di situ ya, kita disalahin. Oh iya. Kita nggak bisa bilang nggak tahu karena begitu diundang-undangin, dianggap semua masyarakat udah tahu. Oh iya, dibuat undang-undangnya dianggap harusnya ada penyuluhan sih ya. Ya, nah itu maksudnya harusnya ada penyuluhan, ada sosialisasi atau nyari tahu sendiri gitu. Nah kita ini untuk yang tafsir-tafsir kayak gini kan, memang yang nyari tahu sendiri yang akan bisa tahu. Ya betul sekali, Cing. Nah sosialisasi itu ada nggak sih programnya sebenarnya yang dilakukan entah Kementerian Agama, entah ormas, entah apa gitu, sehingga orang-orang bisa tahu nih apa yang lo tahu nih, betul. kesampaikan ke orang lain gitu. Bagus juga nih. Mungkin melalui podcast ini memberikan ruang nih bagi masyarakat. Oh, mungkin ya. Tuh. Penting juga tuh sebenarnya. Sebenarnya sudah ada ruang-ruang belajar dari misalnya Kementerian Agama ya. Ada ruangnya itu misalnya dia membuat terjemahan versi Kementerian Agama.
itu kan sudah tafsir Kementerian Agama itu sudah disepakati. Artinya kalau masyarakat merujuk ke situ, artinya dia sudah sepakati juga hasil tafsir dari pemerintah. Cuma yang dimaksud Cing itu sudah ada nggak nih penyuluhan bahwa ini yang dimaksud nih tafsir ini. Sepertinya itu butuh waktu lama juga sih, Cing. Benar, cuma butuh kan waktu itu lama. Kalau Karena ini disiplin ilmu. Iya. Disiplin ilmu. Orang harus mengambil hukum jurusan tafsir dulu. Seperti orang mengambil hukum tata negara. Iya, maksud gua nggak semua orang punya kesempatan Iya, untuk nggak semua ngambil orang itu. punya kesempatan itu. Nah, jadi orang-orang yang sudah punya otoritas ya kayak lo dia gitu nih, gimana caranya supaya bisa? Makanya memang terlalu miskin kalau kita membatasi penafsiran Al-Quran itu bagi orang-orang yang ini. Maksudnya kan ada pemahaman-pemahaman khusus tuh dari masyarakat, aku nih pemahamannya seperti ini. Tapi kalau masyarakat yang cenderung tidak mau juga belajar, nah ini yang buta, tidak bisa. Jadi memang ada kesinambungan lah antara diri kita dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, belajar. Karena Allah konsekuensinya itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau hanya sebatas iman nggak bisa, harus kita ada ilmunya juga. Ada ilmunya ya. Iya. Sementara ilmu ini kan ada yang bersifat air hujan, ada yang bersifat sumur. Ada yang datang, ada yang harus digali. Ya mungkin yang datang ke kita banyak nih, tapi yang digali ini penting. Mungkin tafsir salah satunya yang perlu digali. Harus digali ya. Iya, dia bukan air hujan. Dia Nggak harus. bisa datang, nggak bisa kita tunggu untuk datang nih. Nggak bisa kita tunggu untuk datang. Kalau pelajaran tata cara sholat, Iya. wudu gimana, Iya. mungkin itu akan ada terus di mana aja kita lihat. Ada di mana. Oke. Orang-orang tua kita mungkin sanad keilmuannya gurunya siapa, tapi dia tahu cara berwudu. Mungkin ada orang tuanya. Dari ini, dari ininya. Tapi untuk pemahaman tafsirnya harus digali. Oke. Harus digali lagi. Tapi apakah yang belajar yang ini dengan yang ini beda? Oh tidak sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Yang paling mulia di sisi Allah kan takwa. Inna akramakum indallahi Iya. atqakum. Ya. Kalau gue sih lumayan suka ya nyari-nyari dibanding nontonin orang berdebat antar agama, Betul sekali. kayaknya nggak bakal ketemu ya. Nggak bakalan Orang ketemu. debatnya berangkatnya beda ya. Dan itu memang sudah dikunci juga di Al-Quran. Oke. Berdebat pasti ada. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surat An-Nahl kan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Oke. Jadi itu sudah lumrah itu. Perdebatan itu ya. Perdebatan. Sama dengan kerusakan di muka bumi, Allah kan kunci. Zoharul fasada fil barri wal bah. Telah nampak. Jadi bukan sesuatu yang dia baik dulu nih, ada proses. Janganlah engkau berbuat kerusakan. Tapi telah nampak kerusakan di muka bumi oleh ulah manusia. Sehingga solusinya adalah perang. Artinya untuk menuju perdamaian. Allah sebagai pengatur. Jadi kalau sebenarnya tafsir itu ujungnya cuma satu aja. Bagaimana Islam ini rahmatan lil alamin. Tujuannya itu. Oke. Yang saya lihat. Kalau ada kepentingan pribadi kayaknya masih perlu tingkatan tataran. Oh. Nah, kalau di tafsir itu ada berapa sih tafsir di ini, banyak gak sih? Banyak banget, Cing. Ada metodenya, ada apanya, banyak sekali pelajaran. Saya Kitab saja belum tafsir itu masuk banyak semua. tuh. Kitab tafsir banyak banget. Kalau di Indonesia ada tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab. Ada tafsir Al-Azhar, Hamka, ya. Belum lagi tafsir-tafsir lokal. Kan ada ulama-ulama Nusantara di sini. Misalnya di Sulawesi Selatan ada tafsir Bugis. Andre itu Gurta, Kiai Haji Daud Ismail misalnya ada tafsirnya. Semua ada, tafsir itu banyak. Oke. Ya kalau misalnya Cing mau bikin tafsir dalam bentuk bisa juga sebenarnya. Iya. Tapi ada otoritas nggak gitu ya? Nah itu kan juga dibuat juga itu. Oke. Dibuat juga oleh ulama mufasir bahwa kalau kamu ingin menjadi ulama mufasir, nih ada nih syarat-syaratnya. Sekelas saya misalnya ya sangat belum bisa lah untuk kalau mau mengikuti syarat-syarat itu sangat jauh. Untuk bikin tafsir Untuk sendiri. bikin tafsir sendiri. Tapi kan misalnya contohnya Hamka. Hamka latar belakangnya apa? Dia kan bukan orang yang misalnya pendidikannya S3 tafsir, kan bukan. Tafsirnya baru selesai di penjara. Ya. Ya kan, di penjara. Belum lagi misalnya tafsir mendunia banyak sekali. Banyak sekali tafsir sih.
Di Ada- Indonesia aja tuh banyak ya? Ada, memang sudah dihimpun sih kitab-kitab itu namanya Kutubus Sittah. Apa Ada itu artinya? 7 sumber kitab besar ulumul hadis itu. Hmm. Jadi semua hadis-hadis disimpun di situ tuh. Kalau misalnya hadis tidak ada di situ berarti pastikan itu hadisnya palsu. Oke. Ya. Contoh misalnya utlubul ilma walau Bisin. bisin. Tuntut ilmu sampai ke negeri. Cina. Nah, itu nggak ada di situ berarti dia bukan hadis. Itu cuma istilah aja. Ya, Jadi itu bukan hadis. dia bukan hadis. Kebersihan itu sebagian dari iman juga bukan. An-nazafatu minal iman. Secara teks iya ada jalur-jalur jalur-jalur riwayat. Oh. Jadi kita dikasih nih satu hadis oleh anak ilmu hadis ya waktu S1 ya, pelajari, dikasih kita. Ini hadis telis ini, apakah betul ini menyambung ke Nabi? Kita dikasih begitu tuh. Ini hadis siapa yang terakhir riwayatkan? Ini siapa yang terakhir riwayatkan? Jadi hadis itu terdiri dari 3 bagian, Cing. Ada matan, ada sanad, ada rawi. Matan, periwayatan matan, sanad, matan, rawi. Sanad ini orang-orang yang mendengarkan hadis itu dari Nabi. Langsung. Langsung. Oke. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lah, jaraknya Imam Bukhari dan Muhammad berapa? Kan Jangan jauh dengar. banget. Ya. Jauh banget. Tiba-tiba kita mengatakan bahwa Bukhari hadisnya sahih. Lah, tidak semua sahih dong. Tidak semua sahih. Memang ada kitab-kitab sahihnya, tapi lebih banyak riwayat dhaifnya. Seperti itu. Jadi ada sanad, matannya ini teks. Teks dari Nabi apakah betul-betul seperti ini? Misalnya Nabi mengatakan tuh kebersihan sebagian dari iman. Adalah an-nazafatu minal iman. Ada at-tuhuru syatrul iman. Yang mungkin konteksnya sama, tapi yang dari Nabi itu yang mana? Redaksinya ya. Redaksinya itu. Nah, makanya ada kategori hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, ini lemah. Tapi kalau hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang, di atas 30 orang misalnya, itu kan disebut dengan mutawatir, tidak mungkin bohong itu. Berarti hadisnya sahih. Innamal a'malu binniyat. Dunia. Itu semua banyak yang meriwayatkan, pasti sahih itu dan redaksinya pasti seperti itu. Sama gitu ya. Sama semua. Tapi ada beberapa hadis di sini berbeda, di sini berbeda, di sini berbeda. Yang mana yang paling benar? Kan periwayat ini beda-beda. Ada yang dari misalnya Bandung, ada dari Makassar, berguru ke sahabat, pulang dia sampaikan, oh tadi ada hadis dari Nabi seperti ini turun-turun. Jadi hadis itu seperti itu. Dulu masih gabung Al-Quran dan hadis, sekarang harus dipisah. Karena disiplin hadis ini sangat besar, luar biasa. Banyak penceramah menggunakan hadis-hadis mu'allak namanya. Apa itu hadis apa? Hadis tergantung, terputus. Dia langsung mengatakan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lah, Imam Bukhari dan Muhammad nggak bersambung, bos. Ya kan? Mu'allak. Harus ada kayak Anas bin Malik. Iya, bin. Gitu. Nah, gitu. Oh. Itu yang ngumpulin Imam Bukhari. Perkataan-perkataan sahabat yang Ya, mendengarkan ya. Rasul ngomong itu dikumpulin sama Imam Bukhari. Imam Bukhari. Disebutlah Mukharrij namanya. Oke. Karena dia sudah bikin kitab. Yeah. Kalau kita kan belum bikin kitab. Ah. Jadi kita baru periwayat kita. Oh. Iya, kita belum bisa disebut istilah muharrij karena belum membuat kitab. Kecuali Cini sudah bikin kitab, ambil hadis dari Bukhari. Ya itu berarti sudah layak kan disebut perawi. Kalau kita mengutip ya, mengutip satu misalnya mengambil hadis Sahih Bukhari misalnya, Ya, Sahih nomor Bukhari. sekian, Nomor sekian. itu Ya. udah pasti sahih kalau ada tulis Sahih Bukhari-nya itu. Ya kan sudah dikumpulkan kitab kita hadis-hadis sahihnya. Sudah. Jadi kita ini sebenarnya orang zaman sekarang ini sudah enak, sudah menikmati hasil jeripayanya orang-orang ulama terdahulu. Jadi keluar nih si kitab dari Imam Bukhari. Imam Bukhari. Ya. Nanti ada orang lagi ulama-ulama nih Ya. yang menguji mana yang sahih. Keluar lagi nih Sahih Bukhari. Ya, makanya ada sahih menurut Tirmizi, Oke. ada sahih menurut Imam Ahmad. Beda pendekatannya dengan sahih Imam Bukhari. Beda itu. Jadi ulama-ulama itu dalam hal kesohihan aja itu berbeda. Sama karena berbeda memahami arti sahabat. Kalau misalnya Cing nih, sahabat itu apa? Nabi kan memanggil sahabatnya dengan istilah sahabat. Nah, sahabat itu apa?
Sahabat itu tempat kita curhat, yang tahu rahasia kita. Ya. Ini sahabat Nabi maksudnya? Ya, sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berada dalam satu zaman. Satu saat zaman dengan Nabi. Pernah Yang kedua, melihat Nabi. pernah melihat Nabi. Pernah mendengar omongan Pernah Nabi. mendengar omongan Nabi. Iya, itu. Itu, beriman lah. Iya, iya. Beriman, pernah melihat Nabi secara langsung. Jadi meskipun sesaman, kalau tidak pernah melihat Nabi, Bukan sahabat. bukan sahabat. Iya. Meskipun pernah melihat dan pernah sesaman, tapi tidak beriman, bukan sahabat. Iya. Nah, kalau ulama hadis tidak hanya sebatas ini. Yang dimaksud sahabat kalau dia sudah meriwayatkan hadis. Karena ada sahabat yang tidak meriwayatkan hadis. Dia tidak ikut serta bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata seperti ini. Umar berkata, sahabat dengar, generasi tabiin, tabiul atba dan seterusnya sampai ke kita. Jadi begitu, dijaganya itu. Dulu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang untuk ditulis Al-Quran itu, jangan sampai bercampur dengan misalnya hadis. Kalau Abu Hurairah Kan itu sahabat. itu sahabat. Itu sahabat. Dia meriwayatkan hadis. Dia Bahkan salah satu sahabat yang paling banyak. meriwayatkan hadis. Padahal secara durasi dia yang paling singkat bersama Iya, Rasul katanya. paling singkat bersama dengan Nabi. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Karena dia kemana-mana ikut terus katanya. Ikut terus. Istrinya Nabi termasuk sahabat. Oke. Karena meriwayatkan hadis. Dari Aisyah biasanya. Dari gitu. Aisyah. Ya. Jadi memang urut-urutannya harus jelas ya. Harus jelas. Termasuk siapa yang apa namanya tuh? Ini orang perawinya Kang bohong nih satu. Jadi Iya, kalau jadi misalnya dia ada berlaku satu. gitu. Iya, kalau misalnya perawinya namanya apanya? sanadnya. Sanatnya. Iya. Oke. Kalau terbukti ada satu tidak sesaman terputus, nah ini mesti hadisnya putus nih. Kita harus melihat di sumber lain. Kan sudah ada kutubus sita ini, sudah disatukan semua kitab-kitab di situ. Jadi kita ini sudah penikmat sebenarnya, sudah menikmati, sudah ada aplikasinya tinggal diketik nih. Sama C1 itu sudah, gampang banget nih. Jadi sudah ada, kita buat istilahnya diagram ya. Kita dikasih tugas oleh dosen nih, ini hadisnya ini diriwayatkan oleh siapa, ini. Nah, ternyata pas sampai di Nabi, ada lagi jalur yang lain. Karena redaksinya hampir sama nih. Ini. Jadi, ternyata banyak banget redaksi. Nah, kita cari lagi, mana hadis yang paling redaksinya dari Nabi. Kita cari yang memungkinkan nih. Oh, ini terputus nih orangnya nih. Ini tidak bertemu, ini tidak sesaman. Oh, ini yang memungkinkan bertemu. Oh, yang tes. Gitu. Tapi apakah yang lain salah? Ya, kemungkinan tingkatannya mungkin dihitunglah hasan, ada dhaif. Karena sudah melebarkan maknanya. Tapi substansinya tetap sama. An-nasofatu minal iman. At-tuhur syatrul iman. Yang ada di hadis arba'in kan at-tuhur syatrul iman. Termasuk kayak doa-doa yang diucapkan mau buka puasa misalnya gitu. Ya, seperti itu. Ada perbedaan-perbedaan juga gitu ya? Ya, ada perbedaan-perbedaan. Pokoknya bedanya doa di luar Al-Quran dengan Al-Quran itu kalau Al-Quran menggunakan Robbana. Oke. Kalau bukan Al-Quran, Allahumma. Allahumma. Iya. Cuma sekarang ini ada lagi yang menggabung. Allahumma Robbana. Allahumma Robbana udah double-double jadinya. Double-double jadinya, Cing. Iya. Jadi memang agak bukan agak ya. Iya. Rumit juga. Rumit. Tapi kalau kita kayak sekarang mau cari tahu hadis itu sahih atau enggak, udah ada aplikasinya. Sudah ada, bahkan Google sudah menjawab. Oke. Apakah ini hadis sahih? Langsung naik, Cut. Hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Iya. Karena terputusnya di sebelah sini. Ya. Sebenarnya disiplin ilmu itu aja di ilmu hadis, ulumul hadis, disiplin ilmu. Kalau misalnya untuk memberikan pemahaman ini dipenyuluhkan ke seluruh masyarakat harus tahu ini, kayaknya enggak deh. Enggak ya. Enggak sampai situ. Jadi paling enggak kita tahu lah kalau lo kalau lo pengen tahu hadis ini palsu atau enggak, ada. Sudah ada. Udah ada Sudah ada Sahih aplikasinya. Bukhari, sudah ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan itu yang memungkinkan memang kalau kita umat Islam Indonesia lebih banyak mengarah ke situ kayaknya. Oke. Iya. Karena sudah ada kitab himpunannya kan. Iya. Ada juga hadis-hadisnya yang banyak, hadis doifnya Imam Bukhari dalam kitabnya. Tapi yang khusus yang sudah dihimpun di dalam kitab sahihnya itu sahih. Bahkan di situ pun masih ada yang lemah. Menurut ulama-ulama yang lain. Di Sahih Bukhari ini. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oh. Jadi ilmu itu luar biasa, Cing. Jadi ya kata Allah kan, ini a'lamu ma la ta'lamu.
Iya. Ya, ketika Allah mengajarkan ilmu kepada Adam, malaikat langsung mengatakan, wah banyak nih yang saya tidak ketahui. Iya, iya, iya. Iya, iya. Takutnya kita nanya sama Google, dibilang, lo jangan berguru sama Google, ntar menyesatkan. Di saat yang bersamaan, kita nggak terlalu punya banyak waktu untuk nanya langsung ke guru atau datang Betul ke tempat ini. Iya, betul sih. Pokoknya Cing, kesimpulannya itu, kalau ingin kita penyuluhan ke seluruh dunia, outputnya dari semua ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oke. Kalau ada orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya nggak bagus, sudah pasti. Berarti belum menghatamkan itu. Iya, itu aja outputnya. Akhlakul karimah itu. Karena tujuan Rasul diturunkan untuk memperbaiki Itu akhlak. aja. Apapun disiplin ilmunya, mau ini kan belakangan aja muncul ini. Agar supaya marwah Islam terjaga. Ya kan? Ya, Kita kan nggak pernah disuruh untuk dipaksa masuk agama lain lah, apa dan semua. Tidak pernah. Intinya akhlak. Ya. Iya. Nah, akhlaknya Nabi apa, Kucing? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran. Sudah kembali ke Al-Quran kan? Selesai. Ya. Nah, dan alhamdulillah, Cing, setelah saya lulus S3, masuk di komunitas stand up, saya menemukan banyak. Ya Allah, ini tempat nih bagus nih tempat belajar nih. Di stand up kita belajar banyak. Contoh misalnya, ternyata kalau kita langsung main stand up aja, ternyata itu nggak bagus, Cing. Kita harus who am I dulu. Siapa Anda? Nah, ini yang saya tuh tidak pernah buka selama saya jadi ustadz itu. Pokoknya saya ustadz itu kelihatannya alim lah, apa dan sebagainya. Masuk komunitas, ya who am I? Siapa Anda? Siapa ustadz? Ya saya harus ceritakan. Ternyata belum, Allah tidak menunggu Allah membuka kita sendiri yang buka. Nah itu keterbukaan menerima padanya. Oh, stand up ini keren. Makanya saya menulis artikel itu, stand up comedy dalam perspektif Islam. Ternyata tawa itu, Cing, muncul karena ada respon dari jasmani dan rohani. Oke. Kalau nggak ada respon itu nggak jadi ketawa itu. Iya. Ada juga yang bilang nggak boleh nih kita berbohong, ngelawak tuh berbohong, nipu, Iya. ketawain orang segala macam. Nah, perlu pelajarin nggak sih kalau stand up ini dalam? Saya sudah melihat itu, Cing. Ternyata kan stand up itu seninya di situ. Jadi dia itu sebenarnya bukan bohong, dia adalah jokes untuk menciptakan tawa. Masa iya orang yang memukul orang kan pasti tidak beradab. Oke. Ya kan? Tidak beradab. Tapi kalau dalam konteks tinju, karate, kan tidak ada lagi istilah itu. Sama dengan stand up itu, seninya itu di situ. Memang sih berbohong ya. Iya, tapi memang dalam sih. konteks Dalam konteks jokes, seninya di situ. Seninya di situ, Ceng. Terlalu indah stand up comedy bagi saya. Makanya saya selama ini stand up comedy, ya banyaklah istilah-istilah ilmu yang saya tidak pernah pelajari. Premis lah, setup, punchline, delivery, hiperbola. Keren banget nih stand up ini. Belum lagi ada, saya rasa tuh kayak ada spiritualnya, Cing. Kayak ada spiritualnya. Maksudnya? Di sini misalnya kita lucu nih, materi kita andalkan bagus nih. Pas ke sini nggak lucu. Kenapa yang nggak lucu? Oh, ada jumawa lah, ada sombong dan sebagainya. Oh, nggak boleh, tidak boleh juga sombong dalam stand up. Oh, semua begitu, bukan cuma di stand up. Tapi menurut saya sih keren stand up ini. Kadang kita suka ngentengin audiens atau ngentengin job, kadang-kadang malah jadi ngebom. Atau materi yang sama dibawakan di audiens yang berbeda, hasilnya beda. Karena kan sampaikanlah kebenaran dengan bahasa kaumnya. Iya. Jadi kita harus tahu kaum kita, nih audiens kita siapa. Iya, itulah kiranya saya, Cing. Iya. Adapun kita jadi apa setelah menggeluti stand up, ya Allah kan sudah atur sebaik-baiknya. Allah sudah atur. Alhamdulillah ya bisa bertemu langsung dengan Cing. Iya. Ya jalannya stand up kan, kalau bukan stand up nggak bisa. Iya. Kalau melalui Hasan Kurdi harus jadi Syawal dulu. Nah, Syawal ya. Syawal muazin Istiqlal. Imam Masjid KKO. Oh ya, betul sekali. Masjid KKO. Oke, jadi lo sekarang menggeluti stand up, bahkan lo ikut udah mau ikut audisi kemarin Suci. Iya, betul. Memang pengen menggeluti stand up. Ntar nggak bertabrakan sama kegiatan dakwah. Justru dengan stand up ini membuat ruang bagi saya untuk mengenal diri, Cing. Kalau saya kan 25 tahun sudah menggeluti ustadz, sejak pesantren lah, ceramah dan sebagainya. Setelah masuk stand up ya ada kevakuman.
ke Pakumang itu maksudnya saya lebih banyak stand up-nya daripada panggilan ceramahnya nih. Oke. Ya, tapi kan bagi saya yang sudah menggeluti Al-Quran, Allah sebaik-baik pengatur. Oke. Ya kan? Quran surat Ali Imran, ya udah saya kembalikan aja. Allah sebaik-baik tempat kembali. Saya masuk ke sini, nggak mungkin yang ini tertinggal, nggak mungkin. Karena prinsip saya ikut stand up itu, saya ingin ada ruang publik. Oke. Ruang publik. Yang dulu mungkinnya jarang kenal Ustadz Misbah, dengan stand up, orang lebih banyak kenal. Meski mungkin awal-awalnya orang bilangnya Ustaz tolol lah, apalah sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa. Dapatnya kan kita, Allah sudah atur, Cing. Termasuk bikin konten-konten. Iya, bikin konten itu, ya awalnya pelajari nih konten apa nggak naik-naik nih. Bikin konten-konten ceramah. Masyarakat saya, istri saya aja, kalau misalnya lihat konten saya, baru Assalamualaikum, udah naik. Kenapa nih orang-orang nih nggak ada yang mau nonton ceramah? Kenapa ya? Oh, pelajari lagi. Oh, ini ada istilahnya. Bikin ini. Pelajari itu sama Cing. Ya, ibaratnya kalau di stand up saya masih kelas 6 SD lah. Masih jauh dari ini ya. Masih Mungkin belajar. kan bisa ada kelas akselerasi nanti. Iya, masih belajar. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Misbah sudah hadir sini memberikan pencerahan. Mudah-mudahan semua yang direncanakan bisa tercapai. Amin, Cing. Mudah-mudahan kebaikannya juga banyak menular buat orang-orang. Amin. Orang-orang juga ngeliat konten-kontennya banyak insight-insight baru. Iya. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Cing bisa ada ruang bersama nih. Masya Allah. Oke, terima kasih ya Misbah ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.